Halo teman-teman, apakah kalian pernah melakukan donor darah? Apakah kalian tahu darah yang kalian donorkan akan ditransfusikan ke yang membutuhkan loh? Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan saat transfusi darah adalah golongan darah yang harus sesuai. Lalu, bagaimana caranya? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penggolongan darah ABO dan resus, uji golongan darah, dan menentukan penggolongan darah untuk transfusi darah. Yuk kita mulai. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Reaksi antara antigen dengan antibodi dapat menyebabkan terjadinya aglutinasi atau penggumpalan pada sel darah merah. Sekarang kita akan membahas mengenai penggolongan darah sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen atau biasa disebut dengan aglutinogen A dan juga antigen B serta antibodi anti A dan juga antibodi anti B. Antigen sendiri merupakan unsur pada permukaan membran sel darah merah, sedangkan antibodi merupakan unsur di dalam plasma darah. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan juga golongan darah O. Kita lihat pada tabel berikut ini. Pada golongan darah A, ia memiliki antigen A dan juga memiliki antibodi anti B. Untuk golongan darah B, ia memiliki antigen B dan juga antibodi anti A. Untuk golongan darah AB, ia memiliki antigen A dan juga antigen B. Namun, ia tidak memiliki antibodi. Untuk golongan darah O, ia tidak memiliki antigen. Namun, ia memiliki antibodi anti A dan juga anti B. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penggolongan darah sistem resus. Penggolongan darah sistem resus dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya aglutinogen atau antigen RHD pada permukaan sel darah merah. Individu yang memiliki antigen RHD disebut memiliki resus positif, sedangkan individu yang tidak memiliki antigen RHD disebut memiliki resus negatif. Ada fun fact. Sekitar 40 hingga 45% bangsa Eropa memiliki golongan darah resus negatif. Sedangkan bangsa Indonesia sendiri hampir 100% memiliki resus positif atau kurang dari 1% yang memiliki resus negatif. Wah, menarik ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai uji golongan darah. Uji golongan darah dilakukan dengan serum. Uji golongan darah sistem ABO menggunakan serum anti A, anti B, dan anti AB. Sementara itu, uji golongan darah sistem resus menggunakan serum anti D. Analisis golongan darah dilakukan berdasarkan hasil reaksi penggumpalan darah terhadap jenis serum yang digunakan. Nah, berikut merupakan contoh hasil uji golongan darah. Kita lihat pada baris pertama menunjukkan bahwa golongan darahnya adalah A dengan resus negatif. Mengapa? Karena pada pemberian serum anti A dan anti AB, ia mengalami aglutinasi atau penggumpalan yang menunjukkan ia mengandung antigen A. Dan pada pemberian serum anti D, ia tidak mengalami penggumpalan, sehingga ia merupakan resus negatif karena tidak mengandung antigen RHD. Pada baris kedua, menunjukkan bahwa golongan darahnya adalah B dengan resus positif. Mengapa? Karena pada pemberian serum anti B dan anti AB,
ia mengalami aglutinasi yang menunjukkan ia mengandung antigen B. Dan pada pemberian serum anti-D, ia mengalami penggumpalan, sehingga ia merupakan resus positif karena mengandung antigen RHD. Pada baris ketiga, menunjukkan bahwa golongan darahnya adalah AB dengan resus negatif. Mengapa? Karena pada pemberian serum anti-A, anti-B, dan juga anti-AB, ia mengalami aglutinasi yang menunjukkan ia mengandung antigen A dan juga antigen B. Dan pada pemberian serum anti-D, ia tidak mengalami penggumpalan, sehingga ia merupakan resus negatif karena tidak mengandung antigen RHD. Dan pada baris terakhir menunjukkan bahwa golongan darahnya adalah O dengan resus negatif. Mengapa? Karena pada pemberian serum anti-A, anti-B, dan juga anti-AB, ia tidak mengalami aglutinasi, yang menunjukkan ia tidak mengandung antigen A maupun antigen B. Dan pada pemberian serum anti-D, ia tidak mengalami penggumpalan, sehingga ia merupakan resus negatif karena tidak mengandung antigen RHD. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang tidak kalah menarik, yaitu transfusi darah. Apa itu transfusi darah? Transfusi darah adalah proses mentransfer darah dari pendonor ke sistem peredaran darah penerima atau resipien. Bayangkan kalau tubuh kita adalah mesin. Darah adalah seperti oli yang membantu mesin bekerja. Kalau darah di tubuh kita berkurang karena luka besar, operasi, atau penyakit, tubuh bisa menjadi lemas. Nah, transfusi darah membantu menggantikan darah yang hilang itu supaya tubuh bisa kembali sehat. Nah, tentu saja sebelum transfusi, dokter akan memeriksa jenis golongan darah pasien dan mencocokkannya dengan darah pendonor. Mari kita lihat pada tabel kompatibilitas golongan darah berikut ini. Golongan darah O negatif dapat mendonorkan darahnya ke semua jenis golongan darah. Mengapa? Karena golongan darah O tidak memiliki aglutinogen atau antigen untuk digumpalkan, sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah. Sehingga golongan darah O negatif disebut juga dengan donor universal. Namun, golongan darah O negatif hanya dapat menerima golongan darah sesama O negatif saja. Mengapa? Karena ia tidak memiliki antigen A, antigen B, atau antigen RH. Tubuh orang dengan golongan darah O negatif akan menganggap darah dengan antigen tersebut sebagai sesuatu yang asing dan berbahaya. Ini dapat memicu reaksi yang disebut hemolisis, di mana darah asing dihancurkan. Akibatnya, tubuh bisa mengalami komplikasi serius, seperti gagal organ atau shock. Pada golongan darah O positif, ia dapat mendonorkan darahnya ke golongan darah O, golongan darah A, B, dan juga AB dengan resus positif. Mengapa? Karena orang dengan golongan darah resus negatif tidak memiliki antigen RH. Jika mereka menerima darah dari seseorang yang memiliki RH positif, tubuh mereka akan mengenali antigen RH sebagai benda asing. Tubuh penerima RH negatif akan membentuk antibodi untuk melawan antigen RH. Hal ini juga dapat menyebabkan hemolisis atau komplikasi lain. Permisi, ada sedikit fun fact mau lewat nih. Reaksi serupa juga bisa terjadi pada wanita dengan RH negatif yang mengandung bayi dengan RH positif. Antibodi yang terbentuk dapat menyerang sel darah merah bayi pada kehamilan berikutnya, sehingga ibu dengan RH negatif akan sering mendapat injeksi khusus atau rogam untuk mencegah komplikasi ini. Oke, kita lanjutkan. Golongan darah O positif dapat menerima dari golongan darah O negatif dan O positif. Karena orang dengan RH positif sudah memiliki antigen RH dalam tubuhnya, sehingga jika mereka menerima darah dari donor RH positif, tubuh mereka tidak akan menganggap antigen tersebut sebagai ancaman. Dan jika mereka menerima darah dari donor RH negatif yang dimana tidak memiliki antigen RH, tubuh tetap tidak akan menolak darah tersebut.
karena tidak ada antigen asing yang memicu reaksi kekebalan. Selanjutnya, golongan darah A negatif. Ia bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah A negatif, A positif, AB negatif, serta AB positif. Lalu, ia bisa menerima dari golongan darah A negatif dan O negatif saja. Golongan darah A positif. Ia bisa mendonorkan darahnya ke resipien dengan golongan darah A positif dan AB positif, dan bisa menerima darah dari golongan darah A positif, A negatif, O positif, dan juga O negatif. Golongan darah B negatif. Ia bisa mendonorkan darahnya ke resipien dengan golongan darah B negatif, B positif, AB negatif, dan AB positif, dan juga bisa menerima darah dari golongan darah B negatif dan O negatif saja. Golongan darah B positif. Ia bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah B positif dan AB positif, serta bisa menerima golongan darah dari B positif, B negatif, O positif, dan O negatif. Golongan darah AB negatif. Ia bisa mendonorkan darahnya ke resipien dengan golongan darah AB negatif dan AB positif, dan bisa menerima darah dari golongan darah AB negatif, B negatif, A negatif, dan O negatif. Yang terakhir, ada golongan darah AB positif, yang mana hanya bisa mendonorkan darahnya ke AB positif, namun bisa menerima dari semua jenis golongan darah, karena ia memiliki antigen A, antigen B, dan juga antigen RH, sehingga tubuh tidak mengenali darah lain sebagai benda asing, serta ia tidak memiliki antibodi yang menyerang darah dengan antigen tertentu, sehingga golongan darah AB positif disebut dengan resipien universal. Oke, mungkin cukup sekian topik pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. See you next time.